Pada suatu masa, di tengah gemuruh mesin uap dan semangat revolusi industri, lahirlah sebuah tonggak penting dalam sejarah transportasi Hindia Belanda. Tahun 1865, 2 tahun sebelum jalur rel kereta api pertama diresmikan, 2 unit lokomotif buatan pabrik lokomotif legendaris Borsig dari Jerman tiba di tanah Jawa. Kiprah Borsig dalam industri lokomotif telah diakui dunia. Namun jejak yang ditinggalkan pada awal perkereta-apian di Nusantara tidak banyak yang mengingatnya. Ikuti ceritanya bersama Kereta Nostalgia. Sejak kehadiran kereta yang ditarik lokomotif uap di Eropa, maka terjadi demam kereta api di benua biru. Negara-negara berlomba-lomba membangun jaringan kereta api yang saat itu dianggap sebagai sistem transportasi modern dan efisien. Tak terkecuali di Belanda, yang mulai mengoperasikan kereta api pertamanya antara Amsterdam dan Haarlem di tahun 1839. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api pertama ini berlanjut pada booming pembangunan jalur kereta di tahun 1860. Kereta api menjadi primadona baru transportasi di Belanda yang terkoneksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Kesuksesan kereta api di negeri Belanda mengilhami pembangunan kereta api di koloninya yaitu Jawa, Hindia Belanda. Di tengah keterbelakangan moda transportasi di Jawa saat itu, ide membangun jalur kereta api adalah solusi cemerlang dari masalah pengangkutan komoditi yang dihasilkan di daerah koloni. Maka, saat Gubernur Jenderal Baron Slot van den Belle meresmikan pembangunan jalur kereta api milik NIS di Dusun Kemijen, Semarang pada 7 Juni 1864, dimulailah era transportasi modern berbasis rel di Jawa. Pembangunan jalur rel ini dimulai dengan penyiapan trase jalur kereta api. Dari pesisir Semarang yang relatif datar, jalur membentang masuk ke pedalaman Jawa yang berbukit dengan bentang alam yang sulit. Jalur ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi dan logistik Hindia Belanda. Bersamaan dengan proyek pembangunan trase jalur, maka pada tahun 1864, NIS juga memesan 2 unit lokomotif uap yang dipersiapkan menarik rangkaian gerbong material proyek untuk memperlancar proses pembangunan jalur kereta api. Setahun kemudian, lokomotif-lokomotif ini pun tiba dan resmi menjadi lokomotif pertama yang beroperasi di Jawa. Digunakan pada proses pembangunan jalur utama antara Semarang menuju Folkestone, London atau Solo dan Jogja. Kemudian kembali lagi digunakan pada pembangunan jalur cabang menuju ke Willem Eind di Ambarawa. Tidak banyak informasi tentang kedua lokomotif ini. Dokumentasinya pun juga langka. Padahal kedua lokomotif ini dipesan dari salah satu pabrik lokomotif terkemuka asal Jerman yaitu Borsig Werke. Nama perusahaan itu diambil dari pendirinya yaitu Johann Carl Friedrich August Borsig, seorang teknokrat dan pengusaha yang sejak muda punya ketertarikan pada lokomotif dan kereta api. Walaupun sangat menyukai kereta api, tapi pabrik pertama yang didirikan Borsig pada tahun 1837 adalah pabrik pengecoran besi. Pelan-pelan, Borsig mulai membuat mesin uap untuk dipakai sendiri dan menerima perbaikan lokomotif uap milik perusahaan kereta api Berlin Postdam. Keinginan untuk memproduksi lokomotif uap sendiri membuat Borsig rela menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk mewujudkan mimpinya. Akhirnya pada tahun 1840, lokomotif uap Borsig 1 berhasil diselesaikan. Lokomotif generasi awal ini bentuknya sederhana dan hanya mengandalkan sepasang roda sebagai penggerak utama.
Pada saat itu, pasar lokomotif uap dikuasai oleh Inggris yang sudah lebih dulu berhasil memproduksi berbagai seri lokomotif uap yang merajai Eropa. Sebaliknya, Prusia, nama Jerman saat itu, masih belum dianggap sebagai pemain utama industri lokomotif dunia. Borsig merasa tertantang untuk membuktikan bahwa lokomotif buatan Jerman tidak kalah dengan buatan Inggris. Pada 21 Juli 1840, lokomotif Borsig 1 diadu dengan lokomotif buatan George Stephenson dari Berlin menuju Jüterbog. Borsig 1 menang dengan meyakinkan dan tiba di tujuan 10 menit lebih dulu. Kemenangan itu membuktikan bahwa lokomotif buatan Jerman tidak kalah dengan buatan Inggris. Sejak debut Borsig 1, maka Borsig kebanjiran pesanan lokomotif. Kegiatan produksi di luar lokomotif pun dihentikan dan difokuskan untuk memproduksi lokomotif saja. Walaupun baru didirikan pada tahun 1840, Borsig sudah memiliki reputasi sebagai pembuat lokomotif kelas dunia. Sampai tahun 1854, tidak kurang 500 unit lokomotif yang sudah diproduksi oleh Borsig. Tapi saat August Borsig berada di puncak keberhasilan, dia meninggal dunia pada 6 Juli 1854. Putranya, Julius Albert Borsig, segera mengambil alih kendali perusahaan. Memasuki dekade 1860-an, Albert Borsig memimpin perusahaannya memasuki era keemasan. Borsig menjadi pabrik lokomotif terbesar di dunia dengan lebih dari 1.000 unit lokomotif yang diproduksi. Pada masa kejayaan Borsig inilah, sebuah perusahaan kereta api dari Hindia Belanda bernama NIS pada 1864 memesan sepasang lokomotif untuk digunakan pada konstruksi jalur kereta pertama di Jawa. Kedua lokomotif itu diberi nomor NIS 1 dan 2, serta mulai beroperasi pada 22 Juni 1865 yang menandai pertama kalinya kereta api beroperasi di Jawa. NIS segera memesan tambahan 4 unit lokomotif lagi ke Borsig pada Juni 1865. Namun dikarenakan begitu banyaknya pesanan, maka Borsig tidak menyanggupi pesanan NIS yang harus diselesaikan dalam 4 bulan. Sebuah keputusan yang mungkin akan disesali oleh Borsig bertahun-tahun kemudian. NIS pun mengalihkan pesanannya ke pabrik lokomotif dari Manchester, Inggris, yaitu Beyer Peacock. Pesanan ini yang kelak membuka jalan masuknya lok-lok buatan Inggris ke dalam armada NIS. Borsig tetap mendapatkan pesanan dari NIS 4 tahun kemudian untuk 3 unit lokomotif pegunungan yang akan digunakan pada jalur antara Kedung Jati dan Ambarawa. 2 lokomotif tiba pada 1870, sementara 1 unit lagi pada 1882. Pada dasarnya, desain dan dimensi ketiga lokomotif ini sama dengan lok NIS 1 dan 2, namun memiliki 3 roda penggerak utama dan ketel yang sedikit lebih besar. Namun pamor lokomotif Borsig sudah kalah dengan lok-lok Inggris yang merajai armada NIS sebanyak 26 unit di lintas raya. Akhirnya seluruh lokomotif Borsig didinaskan untuk jalur Ambarawa sampai tahun 1903. Sungguh sangat ironis. Setelah kedatangan NIS 1 dan 2, nama Borsig perlahan tenggelam di Hindia Belanda. Lokomotif-lokomotif berikutnya lebih banyak didatangkan dari Inggris seperti Beyer Peacock atau dari Hartmann di Jerman sendiri. Tak banyak lagi lokomotif hasil produksi Borsig yang berjalan di jalur lintas raya Hindia Belanda. Tapi Borsig tetap mendapatkan pasarnya memproduksi lokomotif-lokomotif kecil untuk industri gula. Beberapa unit lok uap buatan Borsig masih kelihatan berdinas di jalur-jalur pabrik gula sampai ke tahun 1990-an. Borsig adalah bagian tak terpisahkan bagi sejarah perkeretaapian Indonesia. Saat ini lokomotif Borsig NIS 1 tinggal kenangan. Mungkin tak banyak yang mengenalnya. Tapi tanpa lokomotif ini,
sejarah kereta api di Jawa mungkin akan tertunda. Agus Borsig dan lokomotif NIS 1 adalah pionir sejati. Mereka adalah saksi awal dari perjalanan panjang rel yang kini menghubungkan jutaan manusia dari barat ke timur di Pulau Jawa. Sebuah jejak kecil, tapi penting dalam babak awal sejarah transportasi modern Indonesia.